Halo, selamat pagi semuanya. Dalam video kali ini saya akan membahas kaitannya dengan turunan fungsi trigonometri ya. Jadi di sini turunan fungsi trigonometri. Baik, saya langsung akan kasih trik and tipsnya saja untuk kaitannya turunan. Jadi, kalau kita punya fungsi di sini fx itu sama dengan sin x, ya, berarti turunan pertamanya gitu kita tulis f aksen x itu sama dengan apa? Cos x. Ini sudah suatu aturan ya. Kemudian misalkan kita punya fungsi cos x, berarti turunannya apa? Turunannya adalah apa? Negatif sin x. Ini konsepnya harus benar-benar dipahami dulu ya sebelum kita nanti lanjut ke turunan yang tingkat tinggi. Kemudian misalkan kita punya fungsi lagi di sini adalah tan x. Itu berarti turunannya adalah turunan dari tan itu adalah sekan ya. Sekan kita tulis sek kuadrat x. Seperti itu. Kemudian ada juga fungsi itu namanya adalah kotangen ya. Kotangen itu kita tulis kot ya. Itu bacanya kotangen. Kotangen dari x. Ini berarti turunan pertamanya itu adalah negatif kosek kuadrat x. Seperti itu. Kemudian kalau kita punya fungsi lagi nih, ini adalah sekan x, berarti kita punya turunannya atau diferensialnya itu adalah sekan x dikalikan dengan tangan ya, ini tulisnya tan tapi bacanya tangan x. Kemudian ada lagi nih fungsi fx sama dengan cosec x. Ini berarti turunan pertamanya adalah negatif cosec x dikalikan kotangan ya, kalikan kotangan x. Seperti ini. Ini konsep dasar yang harus kalian pahami kaitannya dengan turunan ya. Jadi misalkan ada fungsi seperti itu, kalian sudah bisa langsung hafal nih, ini diferensial dari fungsi tan x apa? Seperti itu adalah sekan kuadrat x, seperti itu ya. Untuk contoh kasusnya seperti apa sih? Kalau untuk contoh kasusnya ini kalau yang sederhana dulu, kita misalkan ada ini seperti ini ya. Carilah nomor contoh soal pertama. Tentukan diferensial dari fungsi fx sama dengan 2x plus 2 sin x. Berarti turunannya apa nih? Turunan dari 2x, 2 ditambah 2 turunan dari sin x cos x. Seperti itu ya. Ini adalah dasar saja. Kemudian misalkan kalian mendapati suatu x-nya itu adalah suatu fungsi, berarti bagaimana nih untuk menjabarkannya? Misalkan saya punya suatu fungsi seperti ini. Fx nomor 2, contoh nomor 2 ya. Di sini merupakan cos x kuadrat. Coba kalian lihat di sini
itu kan tidak ada ya di sini, itu yang rumusnya cos X kuadrat. Terus bagaimana menyelesaikannya? Apakah hasilnya itu adalah cos X yang diturunkan kemudian dikuadratkan seperti itu? Salah ya, bukan seperti itu. Caranya bagaimana? Kita misalkan itu sebagai U ya, kita misalkan sebagai U. Kemudian berarti untuk turunan dari ini, fungsi ini itu adalah fungsi f aksen X itu sama dengan turunan dari cos itu apa? Turunan dari cos, kita cek. Turunan dari cos di sini ya, itu adalah negatif sin. Ya. Negatif sin U dikalikan U-nya juga diturunkan, U aksen diturunkan ya. Berarti nih negatif sin U-nya apa sih? X kuadrat, kemudian dikalikan apa? Dikalikan dari X kuadrat diturunkan. X kuadrat itu diturunkan jadinya apa? 2X. Kita masukkan ke sini ya. Berarti kali 2X. Seperti itu. Jadi hasilnya itu adalah berapa nih? Negatif 2X sin X kuadrat. Ini adalah hasilnya ya. Jadi turunan antara cos X kuadrat dengan cos X dikuadratkan itu berbeda ya. Seperti itu. Kemudian saya akan kasih contoh lain ya. Contoh lain. Oke. Tadi sudah. Nah, di sini misalkan contoh ketiga. Contoh ketiga saya pakai warna yang ini saja, yang terang. Yang ketiga. Misalkan saya punya fungsi seperti ini. Fungsinya itu adalah Y sama dengan sin 4X. Bagaimanakah turunannya? Atau Y aksennya berapa? Pertanyaannya seperti itu. Ini 4 ya, bukan U, tapi 4. Caranya bagaimana? Berarti Y aksen atau turunan itu, turunan dari fungsi sin apa? Kita cek di atas. Turunan dari fungsi sin itu adalah cos. Berarti di sini adalah cos. Ini kita anggap sebagai U ya. Cos U dikalikan U aksen sama dengan cos 4X dikalikan 4X diturunkan jadi berapa? Jadi 4 ya. Jadi jawabannya adalah 4 cos 4X ini ya. Oke, kita kasih contoh lagi. Misalkan nih saya punya seperti ini. Y nomor 4 ya di sini. Y sama dengan sekan setengah X. Nah, berapakah turunannya? Berarti turunannya di sini kita misalkan ya. Ini kita misalkan kaitannya yang ini adalah U. Berarti turunan dari sekan itu adalah turunan dari sekan. Kita cek. Sek turunannya adalah sekan kali tangan ya. Nah, ini sekan kali tangan. Sek U kalikan tangan U dikalikan U aksen juga. U-nya tetap diturunkan.
Jawabannya berarti apa? Sek setengah X kalikan tangen setengah X dikalikan setengah X kuadrat. Maaf. Setengah X kuadrat. Turunannya berapa? Turunannya adalah setengah ya. Setengah. Adalah setengah. Berarti kita masukkan kalikan setengah. Sama dengan setengah, kita pindah ruas nih ke depan. Setengah sekan setengah X kalikan tang setengah X. Oke, itu tadi kaitannya dengan fungsi diferensial atau turunan pertama dari fungsi trigonometri ya. Sekarang saya mau kasih soal ya. Soalnya itu adalah seperti ini. Coba kalian cari ya. Ini tugas kalian lakukan secara berkelompok ya. Kelompok tugas. Untuk tugasnya ada 2 aja ya. Yang pertama itu kalian hitung diferensial dari Y sama dengan tangen 2X plus 1. Kemudian yang kedua itu Y sama dengan sin 4X plus 1 kuadrat. Oke, silahkan kerjakan. Kalian kan mau punya waktu jam 13.30 sampai dengan 15.10 ya. Kalian gunakan untuk pahami video ini. Kemudian tugasnya dikerjakan secara kelompok. Satu kelompok itu ada berapa mahasiswa? 2 mahasiswa ya. Nanti silahkan kerjakan di selembar kertas, kemudian jawabannya dikumpulkan di meja saya di ruang dosen 1. Seperti itu ya. Mohon maaf sebelumnya untuk perkuliahannya masih secara online karena saya baru masih ada di Malaysia. Itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.